Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percaya nggak percaya. Inilah kenyataan yang terungkap dari sebuah kejadian yang kamu alami. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Four of Pentacles. Aku melihat ya, kamu mengalami sesuatu kondisi yang mungkin lagi terpuruk ya. Nggak tahu kenapa, apakah di sini karena kamu yang selalu bertahan di dalam mungkin suatu hubungan, apakah itu hubungan pekerjaan, apakah itu hubungan percintaan, yang membuat kamu itu kayak sulit untuk maju salah, mundur salah. Jadi ya keadaan kamu stuck di sini. Nah, ini adalah sebuah kejadian sebenarnya ya untuk kamu benar-benar bisa mengambil ya keputusan, ya mengambil sebuah tindakan ya untuk kehidupan kamu ke depannya. Karena jika kamu benar-benar berada di kondisi ini, jadi kamu harus bisa bijak juga ya untuk mengatasinya, berpikir secara logika. Ini masalah seperti apa? Ini kejadian apa gitu loh. Yang saat ini sedang aku alami ini. Ya mungkin saat ini kamu lagi sedang ditipu. Kamu mungkin berada di dalam sebuah permainan atau drama ya, yang di dalamnya itu banyak orang-orang toksik. Nah, disitulah kamu harus benar-benar kayak bijak nih. Kalau seandainya kamu bertahan di kondisi itu, apakah kamu bisa akan bahagia? Apakah kamu bisa akan sukses? Otomatis itu sulit sekali, ya. Karena di dalam lingkungan kamu, di dalam komunitas ini, itu banyak orang-orang yang hanya memanfaatkan, orang-orang yang benar-benar ego di sini. Dia tidak akan memikirkan kepentingan kamu, dia hanya memikirkan kepentingan dia saja. Makanya di sini kamu terlihat stuck, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan ya di dalam kehidupan kamu. Ya begitu-begitu aja. Ya ternyata kesalahannya itu ada pada ya pergaulan kamu. Ya mungkin saat itu kamu berada di dalam pergaulan yang tidak sehat ya. Kamu berada di dalam pergaulan yang benar-benar toksik. Oke? Nah, di sini ada kartu Death. Nah, saatnya lah sekarang ini, saat ini ya, kamu mencoba untuk mengambil keputusan. Dengan apa? Meng-cut off. Atau untuk move on. Lepas gitu ya, dari kondisi ini. Lepas dari orang-orang toksik ini. Melepaskan orang-orang yang tidak bisa diandalkan ini gitu loh. Karena jika kamu bertahan, kamu juga harus bisa bicara secara logika ya. Kamu juga harus bisa melihat secara logika juga bahwasanya yang keadaan yang saat ini kamu alami itu adalah keadaan yang benar-benar mengharuskan kamu untuk melepaskan. Ya, ini ada kartu death. Dan ini adalah sebuah sesuatu yang sudah berakhir atau sebuah kematian gitu loh. Ya. Nah, jadi mungkin saatnya kamu untuk move on, saatnya kamu untuk meng-cut off ya. Saatnya kamu untuk melepaskan sesuatu yang mungkin akan menjadi benalu bagi kamu. Kenapa? Karena di sini mungkin akan benar-benar ada sebuah hikmah yang akan kamu dapatkan nantinya, atau sebuah keadilan. Karena di sini ada justice, ya. Jadi kartu ini kayak ngeling ya ke kamu ya. Namanya kita manusia itu pasti sering terjadi keterpurukan ya. Kadang kita itu roda kita di atas, kita jaya, kita sukses, kita bahagia. Tapi jangan kita merasa udah sangat bahagia sekali, sudah sangat sukses sekali, sehingga membuat kita lalai, ya melakukan kewajiban kita mungkin sebagai umatnya,
sebagai makhluk sosial juga gitu loh. Kurang berbagi, kurang bersedekah ya. Nah, akhirnya apa? Semua yang kita miliki bisa jadi suatu kita itu habis diambil gitu loh oleh semesta alam. Nah, makanya di sini aku melihat kami itu stuck-stucknya. Sulit kamu untuk melangkah di sini. Namun ya aku melihat ya di saat kamu benar-benar sudah bisa melepaskan, kamu mungkin mencoba untuk bertransformasi, disitulah kamu akan mendapatkan keadilan. Ya, dan saatnya lah kamu mengambil satu keputusan yang bijak. Mungkin, kenapa? Karena bisa jadi seseorang yang berada di dalam lingkungan pergaulan kamu, mereka itu ternyata yang menghambat perkembangan, menghambat kemajuan bisnisnya kamu, menghambat kebahagiaannya kamu. Nah, setelah kamu mengambil keputusan untuk melepaskan mereka semua, maka ya akan ada sebuah kebahagiaan buat kamu di sini. Oke? Aku ngerasakan di sini bahwasanya hati kamu sebenarnya udah tersakiti. Ada sebuah kejadian yang benar-benar ini nyata. Terkadang percaya nggak percaya, hati kamu sakit. Hati kamu itu kayak, wah udah dikecewakan. Kamu berada di titik terendah saat ini dalam masalah percintaan bisa jadi ya. Kamu udah dikhianati, padahal kamu sudah berjuang mati-matian. Kamu sudah melakukan apapun buat dia, berkorban semuanya untuk dia. Tapi kenyataannya apa? Mereka membalas dengan kesakit hatian kamu saat ini. Nah, itu membuat kamu, kalau aku bertahan, apakah aku akan bisa bahagia? Sementara udah jelas-jelas aku disakiti. Jadi kamu harus bijak ya, bijak untuk mengatasi atau melihat permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Jangan kamu itu menerima saja, bertahan dengan rasa sakit itu. Itu tidak akan ada gunanya. Apalagi kamu itu udah terluka. Luka kamu itu kayak sulit untuk dihapuskan. Bekasnya itu begitu dalam gitu loh. Nah, jadi itu yang aku katakan, kamu harus mengambil suatu keputusan. Jika kamu tidak mengambil keputusan untuk melepaskan, meninggalkan, ya apalagi kamu sudah berusaha nih untuk memperbaiki tapi tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Ya satu-satunya jalan adalah ini death, mengakhiri semuanya. Karena selain mengakhiri segalanya itu sebenarnya adalah suatu hal yang baru yang mungkin akan kamu mulai. Ya, makanya mungkin Tuhan memberikan kamu itu posisi di titik terendah saat ini, di titik nol. Nah, kalau kita ambil positifnya, titik nol itu bukanlah titik di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi titik itu adalah titik keseimbangan kita, balance-nya kita. Ya, karena bisa jadi nih mundur minus ya, plus kita maju. Nah, kamu mau yang kemana? Ini titik keseimbangan kamu sebenarnya saat ini. Nah, jika kamu benar-benar ingin, aku pasti mau untuk maju gitu loh. Nah, kamu harus benar-benar mengarahkan langkah kamu ke positif, ke plus gitu loh. Nah, jadi di saat kamu benar-benar menuju ke plus, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, disitulah kamu akan menemukan sebuah petunjuk, sebuah jalan, sehingga rasa sakit ini akan hilang. Oke? Apalagi mungkin di sini kamu itu memiliki suatu hubungan yang mungkin dengan seseorang hubungan segitiga. Seseorang itu ternyata sudah punya pasangan, otomatis kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih punya hubungan dengan yang lain, bahkan itu sudah menikah. Apakah hubungan itu yang harus kamu pertahankan? Yang ada kamu akan makin menderita. Nah, makanya saatnya kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan. Ya, karena hubungan itu tidak akan ada perkembangan, tidak akan ada perubahan, pasti di situ-situ aja. Tidak akan ada komitmen di sini. Ya, makanya di sini aku melihat pada akhirnya kamu akan berani untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Walaupun terkadang kamu itu ya selalu disupport dari segi finansial oleh dia. Ya, tapi itu juga bukan suatu ukuran kita untuk mencapai kebahagiaan ya. Uang memang segalanya ya, tapi tidak bisa juga kita jadikan itu sebagai apa ya, untuk kebahagiaan kita sementara kita disakiti, ya jangan gitu. Oke. Nah, di sini aku melihat eh benar-benar ada hal-hal yang tidak terduga mungkin yang kamu rasakan, atau banyak beban yang kamu pikul di sini, tapi beban ini bisa kamu atasi. Aku melihat kamu itu bertahan di beban itu. Karena beban itulah nantinya yang akan menjadikan kamu itu seorang yang kuat. Seseorang yang tidak rapuh di sini, seseorang yang berani untuk melangkah. Ya, karena di sini kamu bisa memikul beban itu sendiri. Ya, mungkin inilah saatnya kamu tidak menggantungkan harapan kamu kepada orang lain. Saatnya kamu itu fokus kepada diri kamu sendiri. Fokus kepada pembenahan ya.
Walaupun kamu ngerasa hidup aku udah terarah, sudah punya tujuan, tapi kita tetap juga ya mencoba untuk menjadi lebih baik untuk menjalankan hidup ini ke depan. Oke? Nah, aku juga melihat di sini eh ada banyak ikat ya di sini ya. Sebenarnya kamu ini adalah seseorang yang mungkin disenangi. Kamu itu sebenarnya adalah seseorang yang selalu beruntung di sini. Jadi bisa jadi semua kejadian yang benar-benar kamu alami ini, walaupun itu kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan, ya, keterpurukan kamu, sebenarnya ini adalah proses kamu untuk menuju suatu keberuntungan. Ya, jadi kalau kita berpikir positif, nah kita punya banyak beban. Ternyata beban ini, tanggung jawab ini adalah sebuah rezeki. Ya, rezeki orang mungkin ada sama kamu. Mungkin kamu seorang single parents, ya. Kamu menghidupi beberapa anak kamu atau keluarga kamu, saudara kamu, dan kamu benar-benar bertanggung jawab untuk memberikan mungkin nafkah. Nah, ternyata di situ kamu harus bersyukur dengan beban yang kamu miliki ini. Tuhan ternyata memberikan rezeki yang lebih kepada kamu gitu loh. Jadi kita harus berpikir positif ke depannya. Ya. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Ya, terkadang gitu ya, bisa jadi Tuhan itu punya cara untuk menaikkan derajat hidup kita. Jadi kita jangan ngerasa kita punya masalah, hidup kita sudah berakhir, enggak. Itu adalah permulaan bagi hidup kita untuk menuju ke satu kebahagiaan atau keberhasilan gitu ya. Oke, kita coba cek. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Teman-temanku, satu lagi aku akan ambil kartunya. Ya, rilis. Nah, aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya bisa melepaskan. Yang tadinya mungkin sulit ya, sulit banget untuk melepaskan. Tapi pada akhirnya bisa. Karena dengan melepaskan itu akhirnya kamu bisa bebas, kamu bisa merasakan ketenangan, kamu bisa merasakan kebahagiaan. Oke, tidak ada yang tidak bisa ya. Nah, ternyata di sini ada renewal. Kamu mulai memperbaiki hidup kamu. Dengan sudah melepaskan, ternyata banyak hal-hal baru yang akhirnya kamu dapatkan di sini. Dan itu membuat kamu sangat bersyukur sekali. Aku bersyukur ditemukan dengan permasalahan ini. Aku bersyukur diberikan sebuah permasalahan. Ternyata permasalahan yang aku dapatkan ini membuat aku menjadi seseorang yang cerdas, pintar, kuat gitu loh. Punya power begitu ya. Oke? Nah, tapi kamu jangan sampai menjadi orang yang angkuh. Jangan sampai kamu menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan ini nantinya akan menjatuhkan kamu, atau bisa jadi kesombongan inilah yang dulunya yang menguasai diri kamu. Membuat akhirnya kamu hancur, membuat kamu menderita, membuat kamu sakit ya. Namun di saat kamu menyadari kesombongan itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, akhirnya kamu udah, aku nggak mau lagi jadi orang sombong, aku nggak mau lagi jadi orang yang benar-benar stuck di sini gitu loh. Saatnya aku bangkit, saatnya aku berusaha keras. Oke? Nah, di sini juga ada discovery. Ya, sesuatu hal yang benar-benar kamu rasakan, ada pembaruan dalam diri kamu, dalam pencarian jati diri kamu menemukan, dalam pencarian kamu menemukan kebahagiaan, kamu mendapatkan gitu loh. Jadi tidak ada kata kita itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, justru yang kita katakan kita jatuh itu sebenarnya proses kita untuk naik derajat hidup, naik level begitu. Oke? Nah, itu yang aku rasakan di sini ada wisdom, sebuah kebebasan, kebijaksanaan dalam diri kamu itu benar-benar kamu miliki. Kamu akan menjadi sosok yang benar-benar disegani, ditakuti, mungkin ditakuti dalam arti kata disegani lah ya, lebih menghormati kata. Jadi kamu itu lebih dihormati. Oke. Nah, pada akhirnya kamu juga menemukan sebuah jalan petunjuk dari semesta di sini. Semesta selalu menuntun kamu di saat kamu benar-benar ikhlas, sabar melewati prosesnya. Maka Tuhan akan berikan terbaik buat kamu. Asal kamu sabar. Terkadang kan kita ada nih yang gak sabar. Kenapa sih aku begini amat begitu, diberikan sebuah cobaan yang tidak ada henti-hentinya. Selesai cobaan ini diberikan lagi cobaan itu. Selesai masalah ini ditambah lagi masalah baru. Jadi seakan-akan Tuhan itu nggak adil buat kamu. Nah, tapi ternyata itu semuanya adalah proses. Tuhan sebenarnya selalu bersama dengan kamu. Makanya kamu diberikan banyak masalah. Ternyata apa? Agar kamu itu menjadi seseorang yang betul begitu berarti, begitu memiliki kekuatan, ya.
Jadi itu sebenarnya hikmahnya ya, kita selalu berpikir positif. Nah, teman-temanku, mungkin inilah banyak kejadian yang akhirnya bisa kamu jadikan pelajaran, membuat kamu akhirnya bisa bangkit, ya mungkin bisa melepaskan segala suatu hal yang menjadi benalu bagi kamu, ya udah kamu lepaskan dan akhirnya kebahagiaan ini akan menjadi milik kamu. Oke? Nah, itu ya teman-temanku yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.